Rusia ternyata jauh lebih kuat dari yang kita kira. Sejak setahun terlibat dalam konflik dengan Ukraina, Rusia sudah menghadapi berbagai sanksi dari pihak Barat sejak fase awal. Uni Eropa telah menerapkan serangkaian tindakan pembatasan, sanksi ekonomi, dan tekanan visa terhadap Rusia. Tapi ternyata Rusia tidak mempan hanya diberikan sanksi. Soalnya, perekonomian Rusia terbukti telah berhasil menghilangkan kecanduannya pada teknologi Barat dan mengembangkan pasar domestiknya sendiri yang kompetitif. Nah, emang benar ekonomi Rusia sekuat itu? Pemerintahan Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin memang telah menjalani transformasi strategis yang cukup besar. Mereka menerbitkan serangkaian konsep, strategi, dan doktrin baru yang bertujuan untuk merencanakan masa depan jangka panjang hingga tahun 2020 dan seterusnya. Pasca terpilihnya kembali Vladimir Putin pada 2012, pemerintah terus mengeluarkan instruksi presiden dan telah melaksanakan berbagai reformasi ekonomi dengan tujuan memperkuat dan diversifikasi basis ekonominya. Beberapa langkah reformasi yang diambil termasuk upaya untuk meningkatkan iklim investasi, memperbaiki regulasi bisnis, dan membangun infrastruktur ekonomi yang lebih kokoh. Selain itu, pemerintah Rusia juga berfokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti energi, industri pertahanan, dan teknologi. Namun, transformasi ekonomi Rusia ini tentu saja tidak semulus rancangannya. Mereka pun menghadapi beberapa tantangan seperti sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Sanksi-sanksi yang berkaitan dengan krisis Ukraina dan aneksasi Crimea 2014 yang telah memberikan tekanan besar pada ekonomi Rusia. Dalam menghadapi sanksi ini, pemerintah Putin telah mengambil berbagai langkah strategis untuk beradaptasi dan mengurangi dampaknya. Saat masih di era Uni Soviet, pertumbuhan ekonomi awal memang benar-benar terus meningkat karena didorong oleh industrialisasi massal dan fokus pada sektor-sektor kunci seperti pertanian dan industri berat. Kala itu, ekonomi Uni Soviet didasarkan pada sistem kepemilikan negara terhadap alat produksi, pertanian kolektif, manufaktur industri, dan perencanaan administratif yang terpusat. Seluruh aspek ekonomi, mulai dari investasi hingga kepemilikan aset industri, dikendalikan oleh negara. Sistem ini menciptakan stabilitas makroekonomi, tingkat pengangguran yang hampir nol, dan tingkat keamanan pekerjaan yang tinggi. Pada tahun 1928, Uni Soviet mengadopsi serangkaian rencana 5 tahun yang menjadi kerangka kerja bagi seluruh ekonomi. Pada tahun 1950-an, negara ini berhasil bertransformasi dari negara agraris menjadi kekuatan industri utama. Transformasi ini bahkan diakui oleh Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat sebagai kemampuan yang terbukti untuk mengubah negara terbelakang dengan cepat melalui krisis modernisasi dan industrialisasi, yang menjadikan ide komunisme menarik bagi intelektual di negara-negara berkembang di Asia. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama 3 periode pertama rencana 5 tahun menjadi lebih mengesankan karena periode tersebut juga mencakup masa depresi besar di banyak negara. Meskipun mengalami krisis global, Uni Soviet berhasil mencapai kemajuan industri yang pesat, membedakannya dari negara-negara lain yang tengah mengalami kesulitan ekonomi pada saat yang bersamaan. Namun, belakangan ekonomi Soviet pada akhirnya menjadi sangat bergantung pada ekspor minyak, sehingga menciptakan ketergantungan yang beresiko ketika harga minyak global bergejolak. Kemudian, keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 menyebabkan krisis ekonomi yang serius. Setelah berganti kembali menjadi Rusia, reformasi pasar dilakukan dengan swastanisasi banyak industri dan pertanian Rusia, kecuali bidang-bidang energi dan pertahanan. Rusia kemudian terkategori sebagai negara berpendapatan tinggi berekonomi campuran dengan kepemilikan negara pada bidang-bidang strategis. Ketika Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan pada awal 2000-an, ia menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah yang diwariskan dari masa sebelumnya. Mulai dari merestrukturisasi ekonomi dan membawa stabilitas.
Peningkatan kontrol pemerintah terjadi melalui pembentukan dan penguatan peran perusahaan-perusahaan milik negara. Era Putin ditandai oleh upaya untuk mendiversifikasi ekonomi Rusia. Demi mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak, pemerintah meningkatkan investasi dalam berbagai sektor seperti teknologi, industri manufaktur, dan pertanian. Pengurangan ketergantungan pada minyak juga dilakukan dengan menginvestasikan dana dalam proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan riset. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintahan Putin berusaha menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan beragam untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Rusia. Keberadaan Rusia dengan wilayah yang sangat luas menjadi elemen kunci dalam kegiatan ekonominya. Bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa lebih dari 30% sumber daya alam dunia dapat ditemukan di negara ini. Menurut estimasi Bank Dunia, nilai total sumber daya alam Rusia mencapai sekitar 75 triliun dolar Amerika Serikat. Yang pasti, Rusia ini sangat mengandalkan pendapatan dari sektor energi untuk menggerakkan pertumbuhannya, memiliki cadangan minyak, gas alam, dan logam berharga yang melimpah yang menjadi kontributor utama mereka dalam kegiatan ekspor. Bahkan, berdasarkan laporan BP Statistical Review of World Energy, cadangan gas alam terbesar di dunia terletak di Rusia yang mencapai 47,8 triliun kubik alias 24,3% cadangan gas alam di dunia. Hingga tahun 2012, sektor migas Rusia menyumbang sekitar 16% dari PDB-nya, 52% pendapatan federal, dan lebih dari 70% ekspor Rusia. Rusia juga dikenal memiliki industri senjata yang besar dan canggih, dengan kemampuan merancang dan memproduksi peralatan militer teknologi tinggi, termasuk jet tempur generasi kelima, kapal selam nuklir, berbagai senjata api, dan misil balistik jarak dekat atau jauh. Pada tahun 2013, nilai ekspor senjata Rusia ini mencapai 15,7 miliar dolar, menempatkannya di urutan kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Ekonomi Rusia sendiri pada tahun 2015 merupakan yang ke-6 terbesar berdasarkan keseimbangan kesejahteraan dan yang ke-12 terbesar berdasarkan nilai tukar pasar. Antara tahun 2000 dan 2012, ekspor energi memberikan dorongan besar terhadap standar hidup dengan pendapatan bersih naik hingga 160% dan nilai pendapatan bersih ini meningkat 7 kali lipat dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Ya, tapi pertumbuhan ini tidak merata. Hanya pada 110 orang terkaya menguasai sekitar 35% dari total aset keuangan. Moskow juga sering disebut sebagai ibu kota militer dunia oleh Forbes sejak tahun 2008. Namun sejak Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraina pada Februari 2022, dunia pun segera memberikan berbagai responnya. Mulai dari sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat, seperti pembatasan akses ke pasar keuangan global. Teknologi terkini dan perdagangan luar negeri membuat kondisi ekonomi Rusia menjadi lebih sulit. Salah satu dampak paling terlihat adalah penurunan nilai rubel, mata uang Rusia yang drastis. Hal itu terjadi karena adanya penurunan dalam ekspor produk Rusia ke pasar internasional, terutama terlihat dari pendapatan yang menurun dari sektor minyak dan gas alam. Lalu sebaliknya, volume impor telah mengalami peningkatan individu atau perusahaan yang terlihat dalam kegiatan impor ke Rusia perlu melakukan pertukaran mata uang asing, seperti dolar atau euro menjadi rubel. Harga minyak yang mengalami penurunan dalam kurun waktu tertentu juga menjadi faktor utama dalam kesulitan Rusia menjual minyaknya di pasar internasional. Sanksi-sanksi Barat, termasuk pembatasan terhadap harga minyak mentah dan produk minyak seperti solar, semakin mempersulit upaya Rusia untuk menjaga keseimbangan perdagangannya. Namun, Rusia merespon sanksi dengan berbagai strategi adaptasi. Salah satunya dengan memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara dalam kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan pada produk dan teknologi Barat, Rusia juga meningkatkan investasinya dalam riset dan pengembangan dalam negeri demi mencapai kemandirian ekonomi.